umat al-Islam, sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal saleh adalah kenikmatan yang melebihi orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan dunia berupa harta. Karena kenikmatan yang hakiki, saudaraku sekalian, adalah nikmat hidayah. Nikmat diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berbuat ketaatan. Karena sesungguhnya itulah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, siapa yang beramal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita, dan ia beriman kepada Allah, maka kami akan hidupkan ia di dunia dengan hidup yang bahagia, dan kami akan berikan di akhirat balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk siapa? Untuk setiap orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman kepada Allah, mentauhidkannya, menjauhkan kesyirikan, beramal saleh di atas dasar ilmu, di mana ia senantiasa beramal dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang thayyibah dalam ayat ini? Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan ar-rizqul halal, yaitu rezeki yang halal. Sebagian ulama seperti Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan yang dimaksud dengan kehidupan yang thayyibah yaitu qanaah, hati yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka sesungguhnya ya akhal Islam, ini merupakan pemberian yang luar biasa ketika seorang hamba diberikan oleh Allah kehidupan yang thayyibah, yang bahagia. Dan hakikat kebahagiaan ya akhal Islam, ketika hati kita dipenuhi dengan keimanan, ketika hati kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ketika hati kita dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, ketika hati kita diberikan oleh Allah kelapangan. Oleh karena itulah, ketika Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan nikmat yang pertama, yaitu kelapangan hati. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Karena kelapangan dada ya akhul Islam disebabkan karena keimanan dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beriman, mentauhidkan, senantiasa ia bermunajat kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dia pun keluh kesahkan semuanya kepada Allah. Dia berusaha untuk sabar dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ia ridha dengan ketentuan. Pasti diberikan oleh Allah kelapangan hati. Hati yang lapang, sehingga dia senantiasa merasa puas dengan apa yang Allah berikan walaupun itu sedikit. Hati yang lapang, sehingga pada waktu itu ia senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan Allah Azza wa Jal. Hati yang lapang itulah yang menyebabkan hatinya dermawan, hatinya penuh kesabaran, hatinya yang sangat pemaaf kepada kesalahan manusia kepada dirinya. Hati yang lapang ya akhul Islam, itulah hayah thayyibah, kehidupan yang thayyibah yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Karena sesungguhnya ya akhul Islam, iman dan amal saleh itulah yang akan menjadi modal kita untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan kalian. Setiap kita ya akhul Islam, hendaklah yang menjadi pikiran kita yang paling utama, bagaimana saya bisa beramal saleh,
Bagaimana saya memperbaiki amalan saleh saya? Bagaimana supaya amal saya diterima oleh Allah Azza wa Jal? Bukan sebatas bagaimana saya bisa melaksanakan amal, tapi tidak pernah berpikir bagaimana kita diterima amal kita. Ini dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Lau a'lamu anna salati maqbulah lakana ahabbu ilayya min kadza wa kadza minad dunya." Kalaulah aku tahu bahwa satu salatku diterima oleh Allah, tentu itu lebih aku sukai daripada ini dan itu dari kehidupan dunia. Maka seorang mukmin, ya akhal Islam, dia berusaha menyibukkan dirinya dan waktunya untuk beramal saleh, dengan berbuat ketaatan, dengan mencari nafkah, dengan berbuat baik kepada manusia, dengan berusaha bagaimana hatinya pun terjaga dari berbagai macam fitnah. Umat al-Islam, kebahagiaan di dunia, ya akhal Islam, hakikatnya adalah hati yang senantiasa tenang dan tentram dengan mengingat Allah. Adapun orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, akan tetapi ia jauh dari ketaatan, walaupun terlihat ia gembira, walaupun terlihat oleh kita ia berpoya-poya, ia bersenang-senang, tapi hatinya sempit. Ia merasakan kegelisahan, ia merasakan kegundahan, karena sesungguhnya hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat kebahagiaan itu adalah pada hati, saudaraku. Berbeda dengan orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang bertawakal kepada Allah, walaupun diberikan harta yang sedikit, hatinya senantiasa tentram dan tenang. Ia serahkan semua urusannya kepada Allah, sehingga pada waktu itu ia pun merasa tenang dan tentram. Ia tidak dijadikan galau dengan urusan dunia, hatinya tak pernah gelisah dengan urusan dunia, karena ia tahu bahwasannya jika ia serahkan kepada Allah, Allah pasti memberikan padanya bantuan yang ia inginkan. Karena ia faham dunia hanyalah sesuatu yang sementara, dunia sesuatu yang fana, sesuatu yang akan kita tinggalkan. Umat al-Islam, Allah mengatakan, man amila saliha, siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang thayyibah. Di dunia diberikan kehidupan yang thayyibah. Bagaimana dengan di akhirat? Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik dari amalan mereka, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana mereka kekal abadi, mereka di sana senantiasa nikmat, di sana mereka tak pernah sakit, di sana mereka senantiasa muda, di sana mereka tak pernah diberikan kegalauan, kegelisahan, kesedihan, kegundahan. Tidak, demi Allah, yang ada dalam surga adalah kegembiraan sebagai balasan untuk mereka, karena mereka dahulu di dunia merasa takut kepada Allah, maka Allah pun berikan keamanan dalam kehidupan akhirat yang sentosa. Adapun orang-orang yang tidak takut kepada Allah, ya akhi, yang tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka yang akan ia dapatkan adalah kesempitan hidup di dunia, dan kesempitan dalam alam kubur, dan kesempitan dalam api neraka. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah, sesungguhnya api neraka akan ditutup rapat atas mereka, dan mereka pun diikat dalam tiang-tiang, akibat daripada hati mereka tertutup dari menerima kebenaran, akibat mereka mengikatkan hatinya dengan hawa nafsunya. Akhirnya Allah pun balas dengan cara yang sama. Allah tutup rapat dalam api neraka, dan Allah ikat ia dalam tiang-tiang, dalam tempat yang sangat sempit dan sangat panas. Bayangkan, ya akhal Islam, inilah seorang mukmin, kehidupannya senantiasa diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ummatal Islam. Amalan saleh tak akan pernah lurus tanpa ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan pada wahyu, ilmu yang berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ingin beramal saleh ya umatal Islam, hendaklah ia menuntut ilmu agar amalnya diterima oleh Allah, agar amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia menganggap itu amal saleh, ternyata di sisi Allah tidak saleh. Karena sesuatu disebut amal saleh, yaitu yang menurut Allah dan Rasulnya sebagai amalan saleh, bukan menurut kita baik. Karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah sebagai amalan saleh. Oleh karena itu ya akhal Islam, di situ Allah menyifati amal dengan amalan saleh untuk memberitahu kepada kita bahwasanya amal itu hendaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui bagaimana tata cara ibadah Rasulullah kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak berusaha mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhal Islam, marilah kita makmurkan masjid-masjid Allah dengan menuntut ilmu Allah selain salat berjamaah. Mari kita berusaha menggali agama ini, karena sesungguhnya kita akan hidup di dunia sementara. Di kubur kita akan ditanya tentang 3 perkara. Yang pertama adalah siapa Rabbmu, yang kedua siapa nabimu, dan yang ketiga apa agamamu. Dan itu tidak mungkin bisa dijawab dengan hafalan, saudaraku, tapi harus dengan menuntut ilmu dan amal. Maka itulah kebahagiaan seorang hamba ketika ia berhasil menjawab 3 pertanyaan itu. Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, ia bahagia di kuburnya, ia pun tentram di kuburnya. Dikatakan kepadanya, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.